Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin, usihi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qanaah Ranggungan ingkang mugi-mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng kita jaga syukur dumateng kita Allah diri wonten detik menika saat menika kita sedaya pinaringan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Waduh sarapan derek sami nggih. Mugi-mugi wonten sarapane mangke. Insyaallah. Niki online Mas, Pak. Didelok wong sak donya berarti. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengawasan pengajian, kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan berdoa, oke? Biar semangat. Bismillah wa syafa'ati rasulillah wa ala kulli hadin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula saged sowan silaturahmi malih wonten Masjid Al-Qanaah menika. Kula tingali panjenengan sedaya ketinggal sehat sedaya, bahagia lahir batin, masyaallah. Niki nikmat luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi kita digerakkan hati kita menuju masjid ini, itu sungguh anugerah yang luar biasa yang tidak semua orang mampu melaksanakannya. Lalu sebenarnya Pak, bukan karena kekuatan kita ini manusia yang lemah, bukan karena kesehatan. Buktinya apa? Banyak orang yang kakinya agak pincang, kita duduk sholatnya pakai kursi, masih bisa ke masjid. Tapi ada orang yang lebih hebat, lebih kuat, kita lebih sehat, tapi belum bisa melangkahkan kaki ke masjid. Ini sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa. Insyaallah kita syukuri mawon nggih.
Kalau kita bersyukur, nanti kita akan ditambah kenikmatan yang lain, bukan hanya berupa harta benda. Salah kalau kita menilai nikmat itu hanya berupa harta benda saja. Jadi keringanan kita untuk melakukan amal soleh itu juga merupakan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan salah satu bukti bahwa amal-amal kita itu diterima oleh Allah, memunculkan amalia-amalia yang lainnya, insya Allah. Para muslimin yang dihormati, ada sebuah kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah, bukan hadis ini, akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Judulnya tentang syarat untuk mencapai kebahagiaan. Syarat mencapai kebahagiaan. Apakah seluruh manusia itu memiliki kebahagiaan? Tentu jawabannya berbeda-beda. Ada yang bahagia, ada yang tidak. Itu tergantung dari masing-masing individu. Tapi nak jenenge manusia di mana-mana itu pasti kalau nggak bahagia ya susah. Dan itu bergantian. Kadang dia susah, kadang bahagia. Sama seperti kita semua ini, kadang susah, kadang bahagia. Tidak ada orang kok di dunia ini orang bahagia terus, tidak ada. Orang bisa merasakan bahagia ketika kita pernah melakukan kesusahannya tadi. Dan orang akan merasakan kesusahan apabila sudah pernah merasakan kebahagiaan. Dan itulah salah satu bukti bahwa kita itu masih hidup di dalam dunia. Gitu. Kalau kita pernah masih susah, kadang bahagia susah, itu menandakan bahwa kita itu masih hidup di dunia. Kalau nanti di surga tidak ada susah. Kalau di dunia, di dalam surga tidak ada kesusahan, adanya hanya bahagia dan senang-senang saja. Nah, puncak kenikmatan di surga itu bukan dengan bidadari, bukan dengan luasnya kamar, bukan dengan makanan, tidak. Puncaknya bahagia di surga adalah ketika melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan itu puncak kenikmatan. Jadi hambar kalau di dalam surga kok nggak melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata-kata hikmah tadi begini bunyinya. Sa'altus sa'adah, saya pernah bertanya kepada apa yang dinamakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ditanya, hei bahagia, nah gitu bahasa kita. Mata tasbini dalam qalb, kapan kamu bisa bersemayam di dalam hati manusia? Kapan kamu bisa berada di dalam hati manusia, wahai bahagia? Kata bahagia tadi, idza tawaffara fihi salah satu asya. Bahagia itu akan muncul di dalam hati ketika di dalam hati itu ada 3 perkara. Ya. Jadi sebaliknya kalau 3 perkara ini atau mungkin salah satu tidak ada, nah bisa jadi kebahagiaan itu belum bisa sempurna. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia, insya Allah 3 syarat ini kita penuhi dulu. Nanti kita insya Allah bahagia. Bahagianya bukan hanya lahir, Pak, tapi bahagia batin ini yang lebih penting. Bahagia itu harus lengkap, lahir dan batin. Oke, siap ya? Yang pertama nomor kata bahagia itu. Nomor 1 adalah adamul huzni. Adamul huzni ala ma fa'a. Orang tersebut, hati tersebut itu tidak memiliki rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, sudah lewat. Jadi
Pak, berarti nggak boleh sedih? Boleh. Semua orang memiliki rasa sedih. Nabi Muhammad saja sedih, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya. Beliau sempat meneteskan air mata. Boleh, yang tidak boleh apa? Sedih berkepanjangan. Itu bisa membuat orang bisa stroke, bisa stres, bahkan bisa meninggal. Karena hanya satu, karena sedih yang berkelanjutan. Sedangkan sedih itu pasti dimiliki oleh setiap orang. Anak kecil sedih, anak remaja sedih, orang dewasa sedih, orang tua sedih, apalagi kalau sudah punya anak belum ketemu jodohnya, masalah rasa khawatir itu ada seperti itu. Nah, bagaimana kita cukup ya bersedih saja, tidak secukupnya, namun segera cari solusinya, kemudian tidak perlu kita perpanjang, tidak perlu kita pikir selalu berlarut-larut. Ibarat bapak dan ibu ya, ketika mendapatkan masalah ya, itu adalah sama ketika kita membawa sebuah benda, katakanlah HP ini kurang lebih berapa on, 2 on atau 1 on. Ini barangnya ringan, tapi nanti dengan songgo telung jam kan kuat, betul kuat ini, kesel kelangannya loh. Nih pak, enteng. Neng nak digawa berjam-jam kita di loro. Tapi sebaliknya kalau berat 1 kilo, 2 kilo, neng digawa mau 2 menit, insya Allah dia buatan nopo-nopo alias aman. Jadi kalau kita punya masalah kecil, tidak berat, hanya masalah sepele, tapi dibesar-besarkan gara-gara tonggo ngelempar sampah, kertas, kelempar bosen boran ning halaman jenengan misalnya. Terus jenengan kepikiran terus, kayak kok tonggo kok nakal dilapor Pak RT gara-gara sampah cilik. Dan perkara yang kecil dianggap besar dan besar-besaran dipikir siang malam. Kira-kira wong ini umurnya tambah jauh, tambah jedeg ini. Gimana? Insya Allah buatan ganggu umurnya ini. Nah, jadi tidak perlu dibesar-besarkan kalau ada masalah kecil. Kalau masalah itu besar, ya, kalau masalah itu besar, maka cukup dipikirkan beberapa saat saja supaya tidak berkelanjutan, tidak semakin sakit badan kita. Begitu. Okay. Jadi yang pertama itu adalah adamul husni. Tidak perlu berkepanjangan di dalam kesedihan. Ini contoh real peristiwa yang terjadi pada diri saya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang teman mudik asli Kulon Denpasar, Jawa Tengah. Niku badhe teng Semarang, giling-giling kate sedherek-sedherek jadi pulau rak wonten 11. Saya nomor 9 di pulau kawin. Dan itu masing-masing punya anak. Ibu pengen mengadakan reuni bersama teng Semarang. Ceritanya nggak pulau kali istri pulau, anak pulau dedek mobil lain. Di tengah jalan itu badhe teng Semarang kali gaman itu pulau nyalip dari kiri, biasanya terkait ke kanan jalan. Ibu saya tidak tahu proses kejadiannya, kronologinya. Tiba-tiba saya itu didorong oleh truk tadi sampai ke saya Pak. Ibu sampai pintu yang belakang itu bolong, yang depan belok. Saya kaget, Masya Allah, begini ya. Saya boten ngantuk, boten jalannya roto biasa, alon-alon orang ngebut. Nah, kula tadi nesu kali situ. Kula boten ngerti kejadiannya.
Arep bersama dhewe aku kita kok ya bener lakune lucu ngono niku. Jarene sopir truk Pak jenengan tadi nyeleknya gimana kok mendadak gitu. Belum nyampe selesai sudah belok ke kanan gitu. Tapi saya tidak merasa itu. Nah, bagaimana kalau ini dihadapi memang sedih. Tapi apakah kita selalu menyalahkan orang lain? Belum tentu sopir truknya yang salah, bisa jadi saya yang salah. Nah ini kalau dibawa berlarut-larut saya bisa stres. Nanda lagi asal nomor itu sepeda listrik tunggal gitu. Nah itu betapa bahwa kita itu di dalam menghadapi masalah contohnya kecelakaan dan sudah selesai sudah lewat itu saja. Kalau sana misalnya salah kita dirembuk secara kekeluargaan ya alhamdulillah sana mau membantu alhamdulillah. Kalau enggak sudah tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai dibawa ke kantor polisi. Wah tambah berat nanti urusan kita terjadi. Nah itu yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah adamul qalaqi ala mahwa atik. Adamul qalaqi ala mahwa atik, yaitu ketika seseorang bisa menghilangkan rasa takut, rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Tidak memiliki rasa takut atau khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Dan itu memang fitrahnya manusia. Saya pun juga punya rasa khawatir. Duh anakku kok ragu sekolah, ragu kuliah, besok jadi apa? Itu secara alamnya ada nih. Anak guru kerja bisa nanti tujuh terus piye. Nah seperti itu. Anakku wis umur kok dulu ketemu jodohnya ada perasaan seperti itu. Kalau itu menjadi beban pikiran, ya nggak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha secukupnya menurut kemampuan kita, lalu kita pasrahkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah haula wala quwwata illa billah. Ini dunia sudah diatur oleh Allah dan yang maha teliti dan yang maha tahu dan tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Penjenengan bisa bayangkan dunia ini begitu besarnya. Di alam sana ya, itu ada matahari, sejenis matahari makhluk tata surya, dan seterusnya itu yang ukurannya melebihi matahari, Pak. Bisa dibayangkan, Pak, matahari itu kalau dibandingkan dengan bumi, malah bumi ini tak bola basket. Matahari sak bola basket, langsung bumi ini bisa ada. Ada banget ini, masya Allah, kecil sekali. Nah di sana itu ada namanya apa ya? Belakangnya itu Sius gitu. Nama bintang itu lebih besar dari matahari, tapi tidak kelihatan karena saking jauhnya. Nah semua ini diatur oleh Allah, tidak saling bertabrakan. Apalagi cuma diatur kita. Maka juga ada sebuah ungkapan lain, tasdarihu fit qa'ira wala ta'rif qa'idah. Engkau itu bisa nyaman duduk di dalam kursi pesawat, sedangkan engkau tidak mengenal siapa pilotnya. Terus benar tak? Jadi nanti naik pesawat, naik bis, naik kereta api, dengan tangan fisik kenalan saya karena sopir betul. Buat lagi, pas lagi, jadi sakit tidurnya Pak di dalam bis itu. Nyenyak, di dalam kereta nyenyak, di dalam pesawat nyenyak. Padahal orang kenal sama sopirnya. Wadas dari ufisanya, dan engkau bisa merasa nyaman tenang di dalam kapal. Walau ta'rif qattarah, sedangkan engkau tidak
siapa itu kaptennya, drivernya. Nggak kenal, tapi kita nyaman saja. Lah ini anaknya, afala tastari fi hayatika wa anta ta'lamu anna Allaha mudabbiruha. Kenapa engkau tidak nyaman hidup di dunia ini sedangkan Allah itu yang mengaturnya? Tuhan itu yang mengatur, yang menciptakan supir-supir kita. Kenapa kita hidupnya khawatir sedangkan kita tahu bahwa yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, terus pesannya apa? Fajaddid ya, si kotaka wa yakinaka bi rabbika, maka perbaharuilah selalu update selalu imanmu, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh update iman kita. Loh, dari update piye? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, perbaharuilah iman. Iman kok update tak? Kayak HP, kayak komputer, kayak update. Karena selalu berubah. Keadaan perkembangan teknologi selalu berkembang cepat sekali. Saat ini masalah ini perkembangan. Jadi takut nopo ada jawabannya. Kalau nanti diajar takut jenengku kata ini sakit. Kamu tahu siapa Muhammad Badruddin? Itu sakit jawab nih. Sakit jawab, ngerti ini. Pak Muhammad Badruddin adalah salah satu buruman 2 Sleman Yogyakarta. Ngerti dia, ngertos nila. Ini kalau pas mutasi dari ngertos lagi, dari bercanda. Kalau ini kalau mutasi Mandatul sejak Juli kemarin, ya sudah tidak di sini lagi. Kalau rencana kalau oleh Pak Agung ibu ini. Nah ini Pak, perkembangan teknologi luar biasa. Nah betul-betul makanya pegang HP, cari di Google atau ke ini. Jadi kan takut apa saja ada jawabannya. Masjid Al-Qanaah gimana? Ngertos, sakit jawab. Nah iman juga begitu. Iman itu diupdate karena kondisi masyarakat kita sudah luar biasa. Godaan-godaannya banyak, luar biasa. Bagaimana para sahabat bertanya, bagaimana jadi itu iman ya Rasulullah? Bagaimana kami mengupdate iman kita wahai Rasulullah? Apa Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dibuat untuk atas nama surga diciptakan, dan la ilaha illallah diucapkan atas nama orang yang menentang Allah, menentang la ilaha illallah, orang yang diciptakannya neraka. Orang yang masuk neraka karena la ilaha illallah, maksudnya apa? Yang menentang, tidak mengakui kalimat la ilaha illallah. Dan surga diciptakan atas nama la ilaha illallah bagi orang yang mengikuti la ilaha illallah. Oke, jadi la ilaha illallah ini kalimat yang masya Allah, yang luar biasa. Ini diucapkan mudah oleh siapa saja. Tidak ada huruf yang hitam. Jangan ucapkan la ilaha illallah. Yang ada yang hitam huruf-hurufnya. Artinya apa? Ini disiapkan untuk kita nanti saat meninggal dunia supaya tidak kesulitan membaca la ilaha illallah. Gitu. Maka dibiasakan. Pernah Nabi Musa alaihissalam minta amalan kepada Allah, diceritakan dalam kitab Fadhailul Amal. Wahai Allah, berikan saya amalan bacaan yang bisa saya baca setiap hari, setiap saat, ya,
dan bisa saya amalkan. Apa jawab Allah? Ucapkan la ilaha illallah, kata Allah. Nabi Musa kurang puas. Ya Allah, itu kalimat biasa, semua orang punya, saya sudah biasa melakukan. Jawab Allah, katakan la ilaha illallah. Jawabannya sama. Ya Allah, saya minta yang lain itu biasa. Hei Musa, kata Allah, seumpama kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, masih berat kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, kalimat la ilaha illallah disingkat dengan tahlil. Tahlil dari kata halala yuhallilu tahlilan, kabbaro yukabbiru takbiran, hamada yuhammidu tahmidan. Ini bahasa Arab itu tahlilan, itu tahlilan, itu bahasa Arab. Betul bahasa Jawa. Kita terus masuk ke dalam bahasa hadiah kita. Tahlil artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Itu kita terbanyak. Yang terakhir kalau itu yang ketiga itu waridho bima qasama rabbul alamin. Syarat orang bisa bahagia atau bahagia akan masuk ke dalam hati kita ketika apa? Kita ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja siang malam, oh itu semua syukuri alhamdulillah. Ibu-ibu ketika disetori suaminya berapapun cukup katakan alhamdulillah. Sambut namanya dibukakan pintu, jangan mireng mobilnya atau motornya gitu. Pernah dibel tik, jangan kedah keluar, cari pintunya, buka, sambut suaminya, cium tangannya, masya Allah, podo kayak mencium hajar aswad. Oh, batu yang kita pokoknya mau mikir sih hajar aswad tenanan gitu. Brodol dosa-dosa jenengan diparingi jenengan artone alhamdulillah matur nuwun ya Pak. Boten ditingali besar kecilnya rumah kados kula masya Allah. Nalika jaman semangat kuliah Pak, ibu kula bapak kula mau pensiun, hanya bertani mondok di Kerapia, maka naik bis dari Semarang, dermaga Semarang sampai Jogja itu. Ya kurang lebih mulai aku ngopi zaman sematan tahun 90-an. Saya dikasih ibu berapa? Paling 20.000. Entah. Saya nggak pernah buka duit itu, dikasih tak. Langsung kalau saya matur nuwun. Main kelong separuh dan rasa terpondok ya sesasi terus sasi. Ya seperti itu insya Allah perjalanan kita. Tapi kita punya keyakinan bahwa rezeki Allah itu luas, tidak hanya di tangan orang tua. Nyatanya kalau dapat penghasilan lain yang tidak terduga-duga. Jadi saya alhamdulillah Bapak Ibu di pesantren itu saya juga sering gurah orang itu. Masuk ke ramuan ke dalam hidup ini baru promosi. Belanda profil pulau ahli gurah kalasan. Jangan pengen besok jangan ketik di Google ahli gurah kalasan. Maka untuk foto sing ganteng jasa salah lu pulau. Pak Badruddin, Pak ahli gurah Pak Udin. Itu. Nggih, kalau saya kan asli kadang-kadang kalau diundang ke kampung-kampung sampai puluhan orang itu untuk kuliah. Lah itu salah satu sumber rezeki saya. Ya alhamdulillah sampai akhirnya saya lulus kuliah dari UIN dari Joko, dan macam-macam. Yaitu apa? Ridho, cukup, qanaah. Bisa seperti nama masjid tadi dengan qanaah, menggambarkan jamaahnya, tidak ada yang ngeyelan, tidak ada yang iri, luar biasa itu
qanaah, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku kunci bahagia. Telu niki insyaallah dengan pegang terus wis seneng uripe. Menurut apapun kejadiannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak kiai sepuh ngoten niku diwakili. Pak nyapunten kula badhe cerios napa omah kula bar kemalingan, maksudnya barang-barange. Napa jawabane kiai? Alhamdulillah. Pak motor kula ical, alhamdulillah. Napa mawon dilapuri alhamdulillah. Lah kan motor ical alhamdulillah, lah kan alhamdulillah berdua bojo sing ora ilang. Kok mobilmu ilang kok sing hilang kok mobilmu tok. Coba anak-anakmu melu hilang, disyukuri apa yang ada itu, yang masih ada syukuri. Kalau kita selalu mikir terhadap yang hilang, duit sayuto, kemalingan atau kecopetan 100 jangan dele-dele sing 100 apa sing 900. Sing dele-dele sing 100 sing hilang mau. Ini orang seperti ini panjang tambah dawa umure tambah umure. Gitu. Itu Pak. Sing dele-dele umumnya wong ya sing hilang mau boten sing 900. Lah ini orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan uripe gak akan bahagia seperti ini. Insyaallah gitu. Nggih, sampun jam nyansang. Sekarang Pak. Alhamdulillah. Kata Bapak Ibu mugi manfaat datang kula lan panjenengan sedaya Allahumma amin. Kula akan mau sedaya niki Pak. Subhanakallahumma maafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Jenengan kula akan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqi. Adada khalqi. Wa ridho nafsi. Waridho nafsi. Wa zinata arsy. Wajina. Wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Adada khalqi. Adada khalqi. Wa ridho nafsi. Waridho nafsi. Wa zinata arsy. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi. Adada khalqi. Wa ridho nafsi. Wa zinata arsy. Wa midada kalimati. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata menawi wonten kalepasan nyuwun agung santri kalau sama bila taufik dari daya. Wassalamualaikum warahmatullahi